ujian iman nawako tidak hanya yang menyulitkan. Nah, itu coba. Ujian iman ada yang menyulitkan, ada yang menyenangkan. Jadi jangan dianggap kini ibu dapat jabatan baru, gaji naik ya ibu ya. Rasa keserang tinggi itu karena ujian iman. Karena ini yang lebih berbahaya lagi. Setelah dia kaya malah dia banyak maksiatnya. Setelah kaya dia kadang-kadang berpisah rumah tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Masjid Jami' Taqwa Pauh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini, hari sudah teduh hujan ya Bu ya. Tadi hujan sebentar ndak, rasa ndak kaji dilok mengaji lena. Karena matanglah diundur ini. Oh, ke rumah tadi ya. Alhamdulillah. Itu dek Tanwarok ini waktu ke rumah. Alhamdulillah. Jadi pada sore ini Allah izinkan kita kembali bersama-sama hadir untuk acara tausiah Majelis Taklim ini. Lah ya, sehat-sehat sadonya Ibu. Alhamdulillah. Ndak ada yang sakit ya. Badan sehat. Kantong. Soalnya punya itu dari kantong Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kecerahan Ibu ini, walaupun kantongnya sedikit sakit, tetap bisa bahagia ya Bu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sore ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk acara kita ini. Kita berdoa ibu-ibu, mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan pada sore ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena itu ibu semuanya, mari kita berusaha istiqomah sungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kita. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini Ibu, surat yang ke-29.
Nah, ayat yang kedua dan ketiga nanti. Kalau kita bacakan tadi di awal, itu ayat yang kedua surat Al-Ankabut. Ini berkaitan erat dengan ayat yang dibacakan oleh ibu-ibu kita yang tadi mengaji di awal. Ibu, itu surah Al-Baqarah ayat berapa tuh, Bu? 153. Nah, itu berkaitan erat. Tadi dibacakan ayat tentang musibah. Berarti Al-Ankabut ini ceritanya ayat bahwa orang yang beriman pasti diuji. Berarti ujian iman. Makin tinggi iman awak Ibu, itu ujian awak pasti makin baik. Nah, berarti kalau baik ujian awak rasanya Ibu, berarti Allah pandang awak mampu mengerjakannya. Sebab Allah tidak mungkin menguji hamba-hambanya, kita ini Ibu, di luar batas kemampuan awak. Nah, di dalam Al-Quran ayat terakhir dikatakan surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah akan diberikan beban kepada seseorang kecuali dia mampu untuk memikulnya. Berarti kalau kini diuji Ibu, nah kita ini diuji dengan bermacam-macam ujian keimanan. Berarti kita diberikan ujian itu, Allah anggap kita mampu untuk memikulnya, Bu. Ibu-ibu sampai kini ada tak rasanya ujian kau yang rasa tak taluk dewa Bu? Memikulnya, Bu? Ada rasanya, Bu? Lain, Bu. Ujian apa kira, Bu? Oh, itu. Biarlah, Bu. Itu kan sportif namanya, Bu. Nah, kadang-kadang awak kan tidak mau mengecek aja, Bu. Sana itu kan masalah kadang-kadang. Cuma dia malu mengecek aja, Bu ya. Malu gitu ya. Nah, maka konsep orang penerima apa itu kan namanya lisailil wal mahrum. Orang-orang yang kalau konsep kajian zakat yang harus dicari diambil zakat tuh orang yang lisailin, orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan tidak meminta-minta tapi dia punya hak untuk zakat. Nah, ada orang yang dengan tidak dua sikap itu, dengan tidak kemampuannya memang tidak ada dia diucapkannya keluar, Bu. Boleh tahu buku yang lain mungkin bisa mantu. Ada orang walaupun dia tidak mampu, tidak ada uang, tapi dia menahan diri untuk tidak dikeluarkan. Kaduanya batu aja, Bu. Nah, dia jangan kau dibully ke mana, Bu? Nah, jadi itu. Nah, boleh Pak korek. Nah, berarti ujian iman tadi. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 ini apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia akan dibiarkan atau mengira dia akan dibiarkan mengatakan amanna? Jadi makasih Ibu, manusia kau tidak akan dipadiakan saja dan mengecekan kami telah beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji gitu. Berarti konsekuensi iman yang kita terima, yang kita dapatkan nih Bu, imannya alhamdulillah Bu, kita diberi mana sebuah karunia yang alhamdulillah maha luar biasa hebatnya. Bersyukur lahir dari orang tua yang beriman. Tidak kebayang lah ibu semuanya, seandainya ayah sama adikku agamanya tidak Islam, berarti kita lahir dari rahim yang tidak Islam, mungkin tidak Islam agama doang. Bersyukur awak orang tua awak lahir beragama Islam, beriman. Nah, dan karena beriman inilah di dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, kalau awak beriman
dan mengaku saya beriman, kita yakini rukun iman tuh. Nah, rukun iman ada berapa? 6 ya, Bu. Ya, 5, 6, Bu. 6 ya, berarti ya 6. Pertama lihat tekanan, Bu. Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, kepada kitab. Sampai ketiga, iman kepada nabi dan rasul. Sampai iman kepada kitab. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, qada dan qadar atau qadar baik qadar buruk ya. Nah, sekarang dudukkan dulu. Iman itu apa bentuk sebenarnya wujudnya? Nah, iman dalam kajian fikih itu 3 ciri-cirinya, Bu, atau indikasinya. Ma huwal iman? Apa yang iman? Nah, al-iman, nah, yang iman itu adalah yang pertama tasdiqu bil qalbi. Tasdik itu meyakini dari hati yang dalam. Nah, berarti kalau tadi iman yang 6 kepada Allah, walaupun Allah tidak nampak sama Allah, Ibu, kita yakini kalau Allah itu ada dari hati yang dalam. Tidak ragu-ragu ada dengan adanya Allah. Dan kita yakini bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, terutama ya, Ibu, yang penting mana Allah tuh alim maha mengetahui, Allah basir maha melihat, Allah sami' maha mendengar. Berarti walaupun Allah tidak melihat kita, yang tidak kita lihat maksudnya, Ibu, tetapi Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah tahu apa saja nawak karajuan, Ibu terang-terangan atau banduk-anduk bakarajo, babuek pahalo Allah tahu, babuek dosa talang sama Allah tahu. Ibu sakit hati ke orang lain Allah tahu enggak, Bu? Tahu. Ibu mengunjungi orang lain Allah tahu, Ibu? Tahu. Itulah Allah Maha tahu. Kau yang konsep iman haruslah tasdiqu bil qalbi. Yakin dari hati. Termasuk juga mereka yakin kepada malaikat. Ada malaikat yang selalu mengawasi kita, Bu. Kama pai ada malaikat yang mendampingi Allah. Nah, maksud sebenarnya kalaulah manusia tahu, Ibu, ada malaikat yang mengiringi, yang akan terus mencatat seluruh amalannya, ada yang mengawasinya, maka tidak ada orang kebabek dosa sebenarnya. Takut ada dewasa malaikat. Tapi malaikat itu tidak nampak dewa. Kalau tidak nampak, itulah disiko perlu kajian iman. Ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar terucap dari seseorang kecuali di sana ada nanti yang mengetahui, yang mencatatnya, raqibun atid. Malaikat jika nanti raqib dan atid. Nah, kini Bu dua-dua ada malaikat yang mencatatnya, Bu. Yakin, Bu? Nah, karena awak terlupa itu masanya. Makanya kadang kenapa seorang berbuat dosa? Karena pada saat dia berbuat dosa itu adalah dia sedang tidak beriman atau sedang terganggu imannya. Nah, itu yang pertama. Jadi iman yang pertama adalah al-iman tasdiqu bil qalbi. Yakin dari hati. Nah. Yang kedua, apa iman itu? Takriru bil lisani. Iman itu adalah orang yang sudah yakin dia dari hati, terucap di lidahnya. Contoh, yakin kepada Allah, yakin dengan adanya Rasul, terucaplah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, apa lagi, Bu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu iman yang kedua cirinya, Bu. Yang terakhir apa cirinya, Bu? Setelah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, yakin dari hati, kita ucap dari lidah. Yang ketiga, pembuktiannya. Perlu bukti iman itu. Apa buktinya?
wa amalu bil arkan. Tanduk beriman itu terbukti dengan amalan anggota tubuh. Nah, tanduk beriman disuruh semayang, amal tubuh semayang. Payuk semayang, berudu azan, hayya 'alas shalah. Talingo mananga orang azan, tapi hati beriman. Ini panggilan Allah yang wajib wak penuhi. Ibu-ibu segera berudu, langsung peka surau, laksanakan Allahu Akbar, sholat, nanti sampai assalamualaikum warahmatullah. Itu bukti iman. Nah, itu bukti iman. Nah, disuruh puasa, kita puasa. Disuruh berzakat, kita berzakat. Disuruh berbuat amal-amal soleh, kita beramal soleh. Dilarang kita berbuat yang tidak benar, kita tinggalkan. Inilah artinya iman. Nah, lalu masalah kini apa, Bu? Sifat iman wako yazid wa yanqus. Nah, kok sifat iman? Iman manusia kok kadang bertambah, kadang turun. Nah, yazid itu naik bertambah, yanqus turun. Maka ikolah yang awak jago, itu bermacam-macam penyebabnya. Ketika iman awak sedang naik, betul-betul rancak, dunia kau tanang awak rasanya. Ibadah awak rajin, maksiat awak jauh, kita sering baca Quran, acuh awak zikir. Ketika ada masalah, kita lebih tenang menyelesaikannya kok, karena iman kita sedang naik. Tapi ada kalanya iman sedang di bawah. Kalau iman sedang di bawah, coba tadi malih jawab ibu, berjamaah lah malih ya ibu. Biasa omaka surau, malih lah. Biasa ibu puasa sunat, kinilah malih puasa sunat. Biasa ibu mengaji subuh dan maghrib, inilah nggak ada tinggal mengaji. Itulah sifat iman. Di sekolah katanya ibu, Allah tadi akan uji iman Allah. Manusia tidak akan mudah mengatakan mengaku beriman kalau dia tidak diuji. Kemudian, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Umat-umat sebelum awak telah diuji juga imannya, termasuk Nabi Muhammad. Ujian berat Muhammad. Ketika dia baru mulai diangkat jadi rasul menyebarkan Islam, ya semuanya. Ujian Nabi Muhammad yang kita tahu sejarahnya begitu berat. Nah, dia diperolok-olok, dia dilempari dengan tahi onta, dia dianggap gila, dia diusir dari Taif, bermacam-macam. Ujian iman itu ibu ini aja. Ujian iman awak kok tidak hanya yang menyulitkan. Nah, itu coba. Ujian iman ada yang menyulitkan, ada yang menyenangkan. Nah, jadi yang dianggap kini ibu dapat jabatan baru, gaji naik, ibu ya, rasa sedang tinggi, itu karena ujian iman. Karena ini yang lebih berbahaya lagi. Maka ada orang diberi kekayaan besar, itu ujian iman yang menyenangkan. Setelah dia kaya, malah dia banyak maksiatnya. Coba. Setelah kaya, dia kadang-kadang berpisah rumah tangganya, Bang. Coba. Nah, dulu waktu dia sengsara, Bu, pitih pas-pasan, mesra suami istri. Coba. Inilah mengalih baru sao. Saya kan Pak Penghulu nih, Bu. Banyak sekarang perceraian terjadi di usia tua. Lah, model ibu, Pak, Bu, hati. Usia tua ya nih, usia tua, anak lah tamat kuliah. Nah, kok pangkat sedang naik, jabatan sedang dapet, kok nang mengalih, Bu, galih sedang naik bakambang, Bu. Di situ diuji iman. Nah, kalau kayu pitihnya, Bu, terjadi perselingkuhan. Karena dia bisa menggunakan uangnya untuk bermain yang tidak dibenarkan Allah. Dulu enggak bisa kan, enggak ada pitih ini. Ada pitih. Payah dulu. Iya tuh, Bu. Ada, Bu, mencelek mereka? Ada. Saya menang-menangannya itu bidang di keuangan. Inilah ujian iman.
Nama ko Rasul. Nah, bawa menilainya Rasulullah. Ujian imannya, Bu. Kita lihat yang menyulitkan itu kan banyak tuh. Nah, dilempar tayu unta, diusir dari Taif, dihina, dicaci, dianggap gila, itu yang menyedihkan. Dan Rasul ditawar, diuji dengan kesenangan. Nah, Ibu ingat nggak sejarah Nabi itu? Ketika pemuka Quraisy datang kepada Rasul membawa 3 macam ujian kesenangan. Tapi Nabi tergoda atau tidak dia? Nah, datang. Apa kata pemuka Quraisy? Wahai Muhammad, kalau kau mau berhenti menyebarkan Islam, maka kami berikan 3 macam. Yang pertama, harta. Nah, kalau kau mau harta Muhammad, kami berikan seluruh harta nanti yang bisa kembali di Jazirah Arab ini. Ambillah. Bisa nanti kau dianggap orang yang paling kaya di Jazirah Arab kau, tapi tinggalkan dakwah Islam. Jadi harta ujian iman. Termasuk nah, kadang-kadang ujian itu menimpa kepada kita, dan ada orang karena diberi harta hilang imannya. Iman. Kadang yang halal bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal karena haratu. Silau deh haratu. Memang harta ini dah bagian ujian yang pernah dibawa kepada Rasul. Maka itu kita juga harus kuat dengan ujian iman ketika berhadapan dengan harta. Nah, makanya agama mengajarkan ibu, awak kok harus kuat. Nah, kuat apa? Termasuk kita ini juga harus kuat ekonomi awak, Bu. Boleh tak terpedaya dengan harta, Bu? Ada hadis mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir mendekati orang yang fakir menjadi kufur. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir, orang yang miskin, yang tidak punya harta, Bu, itu dekat dia kepada kekafiran karena nanti terjebak dari ujian ketika diberi harta. Di tempat tambah. Tapi Rasul tidak terpedaya dengan ujian harta. Nah, ibu tiba orang ibu ya, Bu, jaga ibu ame 1 kilo ibu. Ini ame 1 kilo, Bu. Hah? Nio kan? Tapi rubah agama tuh. Kalau kini mau cerita ibu, jaganya piti gak 100 juta, kawanan nyopai ke hotel, Bu. Aku yang kini bahaya, Bu. Yang menggoda sekali. Ini terjadi sekarang yang na'udzubillah kita. Terpedaya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang imannya kurang kuat karena harta, terjebak dia perbuatan maksiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan awak selamat dari godaan yang ciek. Kau ibu, godaan harta ko, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, kalau kamu mau berhenti, wahai Rasul, kami angkat engkau menjadi raja, artinya tahta gitu. Diberi kekuasaan dia, Bu. Tapi berhenti menyebarkan Islam. Berarti ujian yang kedua adalah ujian pangkat jabatan. Ini satu ilah pernah dicoba ke Rasul. Maka ada orang yang nggak kini kritis, ya, Bu, yang sulit mengaturnya, dia aja jabatannya bekanok gitu. Nah, nurutnya jadi satu. Ini gambar. Oh, kok gak karya kritikannya kan? Dah, kasih jabatan lah, angketnya, angket. Lah diangket jabatan makanya lah, Bu. Mungkinkah dia nanti protes pada pimpinannya? Tidak mungkin. Berarti sudah masuk karung dia secara konsep agama. Hilang agama karena diberikan jabatan. Tapi Rasulullah menunjukkan kawan, ketika dia ditawarkan jabatan oleh orang kafir Quraisy dengan imbalan berhenti menyebarkan Islam, tidak tergoda. Jadi pangkat jabatan kau ibu-ibu, tidak usah terlampau terpesona wadanya. Nah, termasuk ibu-ibu yang suaminya pejabat. Kalau diberi jabatan suami awak, alhamdulillah ya, Bu. Kok dicopot jabatan suami awak, alhamdulillah. Ini kan beda-beda, Bu.
Jangan pula begitu ibu nanti mendorong suaminya dapat jabatan, menempuh jalan yang salah. Orang lah dapet dah, pakai samonya baku dan tidak bisa ada. Nah, kan macam-macam kan ibu. Itu namanya dunia. Maka berhati-hatilah ibu. Jabatan ini adalah kalau tidak pandai-pandai kita terjebak tagadai iman wa beko di sini. Nah, harta jabatan kalau dalam bahasa lain ibu adalah dua bagian yang pernah menjadi penyesalan nanti di akhirat. Ada orang-orang ibu yang di akhirat nanti menyesal mendapat jabatan. Karena kita diberikan jabatan itu, jabatan mempersona bagi dia itu banyak lalainya ibadah kepada Allah, diulah jabatan. Banyak lalainya mengabdi kepada Allah, diulah mengurus hartanya ibu. Sehingga penyesalan. Ma'alna anni maliyah. Itu penyesalan ibu. Ma'alna anni maliyah. Hartaku sekarang tidak lagi beri kekayaan padaku, tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang. Tidak ada lagi gunanya ini. Itu bentuk penyesalan ya. Nah, jadi harta tahta diberikan kepada Rasul menolak. Yang ketiga, keujian kau bagi kami laki yang baik ibu, diberikan wanita ibu. Kalau ke ibu itu tidak wanita, diberikan pria yang ganteng. Nah, kalau bahasa kininya mak menyambi ibu berondong gitu. Itu lagi ibu jangan. Iku menjebak gini bu, para ibu sosialita. Nah, ibu yang kaya pitinya banyak, suaminya sibuk dengan urusannya luar karena macam-macam dinas sekian, dia kesepian bu. Ini dalam dunia yang bebas sekarang ibu, dia punya laki-laki lain yang muda namanya berondong gitu. Kalau mungkin jauh tuh bu, tapi ini faktanya. Sanangnya jo, laki-laki muda dibayarnya bu, gitu. Kalau daerah itu, jadi kadang-kadang orang yang muda, kadang-kadang ada mahasiswa dan sebagainya. Itulah kenyataan. Kalau tadi Rasul, karena dia laki-laki, diberikan namanya wanita. Wahai Muhammad, kalau engkau mau berhenti menyebarkan Islam ini, pilihlah gadis-gadis nampil yang rancak. Ambil dan engkau Muhammad jadikan istrimu. Pilih siapa nampil yang rancak. Berarti tawaran wanita. Ini tawaran juga bu, yang menggoda iman. Dan ternyata ibu, faktanya sekarang banyak laki-laki hebat runtuh karena godaan wanita bu. Iya bu? Iya bu. Bangi bu diceritain itu bu. Nah, orang kaya, para pejabat hebat, orang-orang mulia yang diagung-agungkan, terbongkar maksiatnya dengan wanita yang bukan istrinya. Akhirnya hancur kehidupannya. Itu banyak, baca aja dia. Tergoda karena wanita tadi. Nah, jadi apa yang dapat ambil di sini kesimpulannya ibu, bahwa ujian iman itu tidak hanya berbentuk yang menyedihkan, yang memberatkan, tapi juga yang berbentuk menyenangkan. Kalau yang menyedihkan itu tadi ayat yang dibacakan ibu tadi pembukaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Akan aku uji manusia itu dengan berbagai bentuk ujian. Yang pertama, minal khauf, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Takut tidak makan, tidak makan. Takut anak tidak sekolah, takut anak besok tidak ada lagi, bu. Dan macam-macam, takut macam-macam. Pokoknya takut, termasuk takut karena ada mungkin musibah, intimidasi, rasa kekhawatiran itu adalah bagian ujian iman. Diberi rasa takut. Datang kampung, dihoyaknya gampang, takut ya bu. Itu bagian ujian iman. Jadi akan diuji walanabluwannakum bisyai'in, manusia itu dengan sesuatu yang pertama dari minal khauf, diberikan ada rasa takut, khawatir, cemas. Nah, kalau mungkin lebih paham ibu, ini masalah hati bu, rasa hati taibu, rasa hati cameh, risih, resah. Ini bagian suasana hati. Itu ujian dari Allah.
Kadang gimana ibu, hati ibu, ya bu, ibu ada kan sedih ya. Nah, itu bagian daripada ujian iman. Paling, khauf wal ju', kelaparan. Kita kadang harus membutuhkan makan, tidak dapat uang makan. Tidak ada kali makan, harusnya 3 kali makan sehari. Mungkin ada orang-orang saudara kita yang 2 kali makan. Ada yang sekali sehari. Berganti hari kali inilah saudara kita yang mungkin kurang mampu. Termasuk sementara gitu. Contohnya bu, ibu makannya marah biasanya bu. Kalau makan siangnya marah bu, jam 1 ya nih, awak pergi barale. Tiba sampai barale, pari ibadah sang lapai bu. Oh, lapar mana? Barale. Tiba di sini lah jam 2 hari. Makin lapar pari bu. Rupanya antrian datang banyak aduh. Ada lah 50 antrian di belakang. Tambah yang lewat satu nasi mandi itu gak samini. Kalau 50 sajam lah bu. Jam 3 udah dapat nasi bu. Itu ujian kelaparan sesaat. Jangan ibu menyorong saya mana? Antrian tuh ujian bu. Nah, karena orang bercakap itu bu. Daripada baca kak juga galang-galang, biarlah baca kak jo orang, tapi yang pakai itu. Nah ini ujian. Nah, jadi ketika diuji kita lapar, kita mau makan, tidak ada yang mau dimakan. Ini ujian keimanan. Sabar wa antri dulu ya bu. Nah, jangan potong beko dia, nggak beko deh. Bantu nak pernah makan siang dan makan. Seketika tidak sabar, rusak nama baik kita. Nah, jadi khawatir wal ju'. Apa bentuk ujian yang memberatkan tadi? Wa naqsi minal amwal. Allah kurangi, Allah ambil sebagian daripada hartanya yang sudah ada. Ya bu, harta dikurangi oleh Allah. Kok ada rumah 2, dengan caranya Allah, rumah itu tinggal cie. Caranya Allah macam-macam. Kadang rumah tuh maaf cerita terbakar, kadang rumah tuh tergadai, kadang rumah tuh disita oleh bank dan macam-macam. Ini bentuk ujian keimanan. Kalau ada hartanya berbentuk tanah, sawah, buah. Ini namanya wa naqsi minal amwal. Allah ambil. Nah, ada rumah datang ganggu, Allah hancurkan dengan melalui gempa itu. Ini ujian berbentuk naqsi minal amwal. Atau ibu punya harta basimpan ya bu, rupanya dicabut rasa ingatan ibu di Allah, tidak tahu di mana tuh tulis. Ada tuh nih, ada harta yang tak takkan kini ini. Nah, sebenarnya tandanya kawan cari. Itu ujian iman. Kan murah Allah cari. Nah, ibu simpan mereka mungkin dukuannya atau galangannya di kok di mana bu, di rumah juga kan. Allah hendak menguji awak, tak tahu lah dicabut rasa ingat tu ni, di malah rataknya ambil pertama. Sehari cari bakal usuk-usuk, selalu dibongkar, tak ada nampak lagi. Berarti Allah uji hanya dengan sedikit menghilangkan daya ingat. Lalu Abu sabar, ya. Lah, itu Allah kurang hartanya. Apa lagi? Wa naqsi minal amwali wal anfus. Allah kurangi atau Allah ambil jiwanya. Inilah kematian. Meninggal orang tua awak, meninggal saudara awak, meninggal tetangga awak, suami awak, anak-anak awak. Ini bagian ujian iman yang memberatkan. Yang pasti awak sadiah sadanya. Ya bu? Ada ibu tidak sadiah meninggal yang disayangnya bu? Berarti kalau ada berarti tidak normal tuh kan? Berarti kalau sedih kita kehilangan orang yang kita cintai, berarti kita normal. Inilah ujian Allah. Ujian Allah karena dia mengambil yang dia miliki. Awak kan titipannya sadarnya ya bu. Tapi lolo maksudnya tidak tahu ini kabar tinggal ini. Bu, tidak tahu nih. Tas sehari lagi awak bisa talai 2 hari lagi, tas jam lain tidak tahu dong. Karena orang banyak aja bu. Sarang dua, lah tiba malaikat mawi. Sarang mengaji dipanggil Allah. Sarang bawanda tuh tabrakan meninggal di tempat dan macam-macam caranya bang. Berarti kematian adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wasamarat, Allah ambil dari buah-buahan. Laka menyambi padi ya bu. Padilah kuning, tiba banjir gadang. Kalau doa nyui saduanya. Berarti ini ujian yang memberatkan.
merasakan. Ibu mungkin pernah mengalami. Kok buah-buahan awak kini apa yang maha tanaman bu? Pinang lama kini lihat. Coklat ya bu ya. Coklat sedang rancak ya nih. Bisa kok panen rupanya dulu kawan lah hilang sada coklat. Dulu yang panen ya pak. Berarti ini ujian keimanan. Buat semuanya ujian. Nah, lalu ditutup ayat nih. Kalau diuji yang memberatkan itu, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Agiahlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana orang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah yang tadi, apakah rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan buah-buahan, dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Semua harta yang kita miliki ibu, ketahuilah hanyalah titipan Allah. Nggak ada wak bau dari sajak lain ya do gitu. Iya bu. Ibu kini kan banyak arah tuh bawa nak, bawa baju, bawa kacamata ini. Ada dulu bawa dari layan nih. Nggak ada. Kok ada kacamata kini? Berarti diberikan titipan sementara. Kalau Allah ambil titipannya berarti Allah mengambil miliknya. Berarti kita harus sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Inilah mungkin ibu kajian kita tentang ujian keimanan. Apa poinnya? Yang jelas hari ke hari ibu kita akan terus diuji oleh Allah. Nah, kini wak diuji mungkin masalah harato ibu, masalah uang kita lewati, bisa jalani. Hari ini kita berhasil mengatasi persoalan ujian keuangan, aman wak. Besok mungkin ujian lain bentuknya ujian tetangga. Nah, nak baca kak jauh tetangga jawab, ibu, itu ujian. Aman wak tetangga ini. Bisa diuji masalah anak. Anak awak bertambah penyakitnya, suka hura-hura. Rupanya lah kenakalan remaja, minuman keras. Baca cewek karajonya bu, yang barek kini rupanya anak bujang awak lah ngisi lo kampi anak gadis orang bu. Ujian. Aman masalah anak, mungkin diuji masalah suami. Ya bu, ada ibu diuji dia masalah suami bu. Alhamdulillah ada ibu ya, diuji dia suami. Elok suaminya, karena sebagian kan ujian berat istri ibu-ibu tuh karena persoalan karakter perilaku suami yang tidak bisa dijadikan suri teladan rumah tangga. Pak semayang, ndak ada semayang ya bu. Saya beberapa kali pernah mendapatkan bentuk nasihat istri yang mengadu udahnya ndak semayang. Ba'a caranya ke Ustadz menyuruh udah ke sembahyang. Berarti diuji masalah suami dan macam-macam. Jadi intinya ibu, mudah-mudahan kita yang tadi kita katakan ujian itu tidak hanya berbentuk hal yang menyulitkan, yang memberatkan, tapi ujian juga dalam bentuk hal yang menyenangkan. Ketika ibu diberikan kelapangan rezeki, ingat itu ujian. Jangan lupa, jangan salah gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah semua nikmat Allah itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu yang dapat kita sampaikan sore ini. Mudah-mudahan kita berharap di sisa umur kita yang tidak tahu ini, makin hari iman kita makin naik dan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di akhir kehidupan kita ini kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti di akhirat kita terjauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu ada pertanyaan ibu? Nah, ada. Baik, karena tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.